Mari kita baca firman Tuhan di kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setelah Nabi Musa mati, maka Yosua dipilih Tuhan untuk melanjutkan tugas Nabi Musa membawa orang-orang Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saat itu Yosua masih dalam keadaan bersedih. Ia sangat kehilangan seorang pemimpin besar, seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang selama ini menjadi panutannya, menjadi tuannya. Yosua tahu bagaimana pemakaian Tuhan terhadap Nabi Musa. Musa melakukan berbagai macam mujizat. Musa melakukan berbagai macam hal yang membuat orang tercengang, bahkan ketakutan. Karena otoritas yang diberikan Tuhan kepada Musa begitu luar biasa. Bukan cuma orang-orang Israel yang segan terhadap Musa, namun juga musuh-musuh orang Israel sangat segan, bahkan takut terhadap Nabi Musa. Berita tentang kehebatan Nabi Musa sudah tersiar kemana-mana. Apa yang Musa lakukan di depan Raja Firaun, bagaimana Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda heran. Musuh-musuh orang Israel begitu ketakutan sebab mereka melihat bagaimana orang Israel disertai oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang begitu berkuasa. Bahkan alam pun tunduk pada perintahnya. Ketika Tuhan memilih Yosua, di saat itu Yosua pasti ada rasa tidak percaya diri. Di dalam hati ia mungkin berpikir, sanggupkah ia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Sedangkan figur yang mereka lihat selama ini adalah seorang Nabi Musa yang begitu luar biasa. Dengan segala kemampuan yang Nabi Musa miliki, ia berhasil memimpin orang-orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan ia membuat berbagai mujizat, berbagai tanda-tanda heran. Perkataan Musa penuh kuasa karena disertai oleh Tuhan sendiri. Kita harus mengerti, kalau seseorang dipilih Tuhan, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, orang pilihan Tuhan adalah orang yang Tuhan pilih sendiri. Tidak peduli apa latar belakang seorang yang dipilih Tuhan. Apakah ia masih muda atau sudah berumur?
Apakah ia hanya seorang yang berpendidikan rendah atau berpendidikan tinggi? Apakah ia seorang yang kaya atau seorang yang sederhana? Tuhan bisa memilih seseorang berdasarkan kehendaknya. Orang yang dipilih Tuhan, Tuhan tahu orang itu punya kemampuan, orang itu bisa diandalkan. Meskipun mungkin saat itu orang tersebut tidak menyadari kemampuan atau karunia atau hal-hal apa yang ia miliki yang bisa digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Saat itu Yosua merasa tidak bisa melakukan tugas-tugas yang seperti Musa lakukan. Yosua mengerti bahwa ia bukanlah Musa, seorang panglima yang terlatih di Mesir, seorang yang memiliki karisma yang luar biasa. Namun pada saat Tuhan memilih Yosua, Tuhan mengetahui bahwa pilihannya adalah orang yang tepat. Jangan pernah kita mengajari Tuhan. Jangan pernah kita menolak saat Tuhan memilih kita. Sebab Tuhan yang sangat tahu, Tuhan sangat paham apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin orang-orang mengecilkan atau mungkin memandang remeh kepada kita. Bahkan mungkin ada yang menghina kita. Tetapi saat Tuhan memilih kita, Tuhan juga pasti yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Hal yang kedua yang harus kita mengerti ketika seseorang dipilih Tuhan adalah selalu ada penyertaan Tuhan kemanapun ia pergi. Ketika seseorang melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkahnya. Ketika ia berada di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun, yang menyertai, yang melindungi dan membelanya. Mari kita baca di Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini yang harus kita pegang. Kemanapun kita pergi, selalu ada penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan tugas-tugas yang Ia percayakan kepada kita. Saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya pribadi ketika Tuhan memanggil orang yang saya sangat cintai. Ketika Tuhan memanggil orang yang selama ini menjadi panutan, seorang suami yang takut akan Tuhan, yang juga adalah pimpinan saya, merupakan mentor saya, merupakan guru saya, merupakan sahabat saya. Saat itu hati saya begitu sangat sedih.
saya seperti kehilangan kekuatan. Saya bisa mengerti apa yang Yosua rasakan saat Musa meninggal. Ia pasti kehilangan andalannya, kehilangan kekuatannya. Ia pasti begitu ketakutan. Bagaimana ia bisa memimpin orang-orang Israel dengan kemampuan yang ia miliki saat itu? Ia melihat dengan kacamatanya sebagai seorang abdi Musa. Tuhan harus mengingatkan Yosua. Tuhan harus memberikan Yosua kekuatan. Karena secara manusia itu tidaklah mudah. Ketika suami saya terbaring, terbujur kaku, tidak bernafas, saya seperti kehilangan semangat untuk bisa melanjutkan kehidupan. Saya menjadi sangat rapuh. Dalam kesedihan terdapat juga ketakutan bagaimana saya bisa melanjutkan kehidupan saya. Karena selama ini saya sangat bergantung, saya sangat mengandalkan suami saya. Kalau kami bepergian kemanapun, apakah itu dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, saya tidak pernah takut kalau ada suami saya di samping saya. Saya tahu suami saya adalah seorang pemberani. Ia pasti tidak akan membiarkan saya mengalami hal-hal yang buruk. Suami saya memiliki keberanian yang luar biasa saat melayani ke daerah-daerah, ke pedalaman-pedalaman. Ia tidak takut berhadapan dengan siapapun karena ia tahu bahwa Tuhan menyertai dirinya. Saya melihat bagaimana suami saya bisa menghadapi orang-orang yang mungkin secara manusia sangat mengerikan. Orang-orang yang memiliki kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan orang-orang yang hampir meninggal. Suami saya bisa berhadapan dan melayani. Dari kalangan biasa maupun kalangan menengah dan kalangan atas, suami saya bisa berbaur, bisa masuk dan melayani mereka. Bahkan dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan sampai tua jompo, suami saya bisa masuk dan merangkul mereka dengan belas kasihan, dengan ketulusan. Itu saya lihat di depan mata saya sendiri. Jadi begitu saya sangat kehilangan, saya sangat takut bagaimana saya bisa melanjutkan hari-hari saya tanpa seorang suami yang saya sangat cintai. Tetapi saat itu juga, di saat saya begitu lemah, begitu ketakutan, saya merasa ada suara Tuhan yang menguatkan dan menghibur saya. Tuhanlah yang membuat saya bisa tetap kuat hingga saat ini. Ada yang mengatakan bahwa saya adalah seorang wanita yang tegar, bisa tetap kuat meskipun kehilangan seorang yang sangat dikasihi. Saya hanya mengatakan, saya tidak pernah merasa saya kuat. Saya justru merasa saya sangat lemah. Saya sangat rapuh. Tetapi kalau saya bisa berdiri, saya bisa ada hingga saat ini. Itu hanya kemurahan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Saya tidak mampu sebenarnya, tetapi Tuhanlah yang memampukan saya. Kalaupun saya bisa melanjutkan
Apa yang menjadi kerinduan suami saya untuk bisa melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, itu juga karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah saya. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin bisa ada di sini, apalagi menyampaikan isi hati Tuhan. Karena saya menyadari saya begitu banyak kelemahan, saya begitu banyak kekurangan. Berbeda dengan suami saya, ia seperti seorang laki-laki yang sempurna. Ia sangat setia kepada istrinya, kepada saya. Ia sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang ia layani. Saya sering mendengar banyak kesaksian, banyak komentar-komentar dari teman-teman suami saya, ataupun dari orang-orang yang suami saya layani. Mereka mengatakan bahwa suami saya adalah seorang teman yang baik hati, seorang yang tulus, seorang yang ramah, seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Untuk itu tidak mudah saya bisa melanjutkan kehidupan saya kalau bukan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, mari kita, kalau Tuhan sudah memilih kita, selemah apapun kita, seburuk apapun kita, jangan pernah kita menolak panggilan Tuhan. Jangan pernah menolak atas apa yang Tuhan berikan dan Tuhan perintahkan kepada kita. Karena kalau Tuhan yang memilih, Tuhan sendiri yang akan memampukan dan menyertai kita sampai kehendak Tuhan diselesaikan